hikmat kepada mereka dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sehingga kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka itulah kita orang percaya ya menjadi salah satu kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ya. Anak-anak Tuhan di dalam Alkitab, contoh-contoh misalkan ya yang sering misalkan di dalam Perjanjian Lama ada namanya Yusuf, ya dia mengenal Tuhannya dengan benar. Ada enggak ujian dalam hidupnya? Ada, ya kan? Ada ujian dalam hidupnya, ada tantangan, ada cobaan, ada kesulitan, bahkan titik yang terendah yang dialami oleh Yusuf. Dia dimasukkan dalam penjara. Apakah Yusuf itu melakukan kesalahan sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara? Tidak. Dia dimasukkan dalam penjara bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena selingkuh, bukan karena berzina, bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia hidup benar di dalam Tuhan. Tapi selama Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersungut-sungut. Loh, aku ini sudah mengenal Tuhan, aku ini sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Loh, kok justru malah aku yang masuk ke dalam penjara? Tidak. Tapi dia justru mengucap syukur kepada Tuhan. Dia di penjara juga hidup melayani Tuhan. Di penjara dia hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar bagi sesamanya. Sehingga titik yang terendah yang dialami Yusuf di penjara sekalipun itu menjadi awal proses hidupnya diangkat Tuhan. Amin. Itu menjadi awal proses hidupnya diangkat Tuhan. Bagaimana dia akhirnya dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri atau orang kedua yang berkuasa di Mesir waktu itu. Nah, jadi anak Tuhan bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka hidup kita akan mengalami Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Kita tidak pernah bersungut-sungut, kita tidak pernah mundur dari Tuhan. Kita akan terus setia dalam Tuhan karena kita tahu, karena kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Sehingga melalui pengenalan kita tetap setia mengiring Tuhan dalam hidup kita, sama seperti Yusuf. Nah, sekarang kita akan melihat tadi seperti tema firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, kira-kira anak Tuhan, kita sebagai orang percaya bisa tidak mengalami ini, kehebatan Tuhan dalam hidup kita? Bisa tidak kira-kira Bapak Ibu? Bisa, amin? Coba siapa yang kira-kira yakin bahwa kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang hebat itu dalam hidup kita? Bisa, amin? Bisa. Nah, jadi kalau kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang hebat itu bisa kita alami dalam hidup kita, maka tempat kita ibadah ini akan cepat penuh dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Betul tidak? Amin. Jadi anak Tuhan, seperti tema ini saya katakan, tema ini luar biasa loh Bapak Ibu ya, judul ini luar biasa. Tadi saya sudah singgung pengantarnya bahwa Yusuf mengalami Tuhan dalam hidupnya. Betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dari dia seorang budak mengalami titik yang rendah, dia di penjara, akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri, orang yang berkuasa di Mesir, orang kedua
sesudah Fir'aun waktu itu. Nah, betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidup Yusuf. Dia alami. Nah, saya percaya kita pun yang hadir pada pagi hari ini, kita pun bisa mengalaminya. Kita bisa mengalaminya. Alasannya di mana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang hebat dalam hidup kita, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Coba ditampilkan dulu. Ibrani pasal 13 ayat 8. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi anak Tuhan, alasannya bahwa Yesus Kristus ya tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kalau Yusuf mengalami kuasa Tuhan yang hebat dalam hidupnya pada zamannya, maka setiap kita anak Tuhan hari ini, pada zaman ini, kita juga bisa mengalami. Amin. Kita bisa mengalami. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Anak Tuhan tidak akan pernah mengalami stres karena kita mengalami kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Inilah alasannya bahwa kita pun gereja Tuhan orang percaya di zaman ini kita bisa mengalami. Nah, coba kita lihat dulu di dalam, misalkan ya, pada zaman Israel, pada zaman di dalam perjanjian lama. Coba kita lihat dulu di dalam Daniel pasal 4 ayat 1 dan 3 sampai 3. Coba kita lihat dulu sana, tampilkan. Ini ya, Raja Nebukadnezar, dia menyaksikan bahwa kuasa Tuhan yang hebat itu dia lihat sendiri di dalam kehidupan orang percaya waktu itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dia tangkap dan dia ikat, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Inilah yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Raja kafir ini waktu itu. Coba sama-sama kita baca. Daniel pasal 4 ayat 1, 2, 3 ya. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ya, sampai di situ. Nah, puji Tuhan. Jadi Raja Nebukadnezar ini pada zaman itu dia menyaksikan sendiri, ya, dia melihat betapa hebat kuasa Tuhan bagi anak-anak Tuhan, orang percaya. Sehingga Raja Nebukadnezar membuat satu tulisan atau surat waktu itu, sehingga dikirimlah ke semua ya para pemimpin bangsa-bangsa. Nah, dia melihat sendiri bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dia tangkap, dia ikat, dimasukkan dalam penjara, dimasukkan dalam perapian, api tidak membakar mereka. Sehingga inilah yang dinyatakan oleh Raja Nebukadnezar ini, bahwa bisa dikatakan betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun.
Siapa itu? Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang percaya. Bahkan bagi siapapun sebenarnya. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi. Ya. Jadi tidak ada pola yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia maha segala-galanya. Nah, inilah yang terjadi di dalam, ya misalkan dalam perjanjian lama, di mana raja kafir ini, raja orang fasik ini. Jadi raja Nebukadnezar kalau sekarang ini, ya itu adalah ada di daerah Irak. Ya, Irak. Ya, Irak. Dulu rajanya adalah Raja Nebukadnezar, raja kafir, raja orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan nanti kalau ya Bapak Ibu pulang ke rumah baca selanjutnya itu Daniel pasal 4 sampai terakhir, itulah akhirnya raja ini juga masih terus meninggikan diri, akhirnya dia diubah menjadi binatang selama 7 tahun. Dia sudah melihat mukjizat, tanda-tanda yang hebat kepada anak Tuhan Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi dengan bersamaan itu dia bukannya bertobat, bukannya dia ya rendah hati, bukannya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, malah justru sombong, malah justru angkuh. Maka karena angkuhnya dia waktu itu, ya mengalami hukuman Tuhan. Dia diubah Tuhan menjadi binatang selama 7 masa atau 7 tahun. Ya, sesudah 7 tahun akhirnya berubah lagi jadi manusia. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang itu yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang coba kita lihat dulu di dalam perjanjian baru, betapa hebat kuasa Tuhan yang berlaku bagi orang-orang percaya. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Nah, ini contoh. Ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Sama-sama kita baca. Ya. 2, 3 ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Ayat 7. Ya, 2, 3 ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia lonjak berdiri, lalu berjalan ke kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sampai di situ. Nah, ini dialami oleh seorang yang lumpuh dari sejak lahirnya. Ya, dari sejak lahir lumpuh. Karena dia lumpuh, pekerjaannya meminta-minta di depan pintu gerbang bait Allah. Jadi setiap orang yang masuk ke bait Allah, ke gereja, ya, dia duduk di depan pintu gerbang ya bait Allah itu, dia meluruskan tangannya dengan harapan supaya dia dapat uang. Nah, lah, sewaktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam ya bait Allah ini, dia melihat, dia mengelurkan tangannya, ya, meminta untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan apa? Mendapatkan perak atau emas atau mendapatkan uang. Tetapi Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Itu dikatakan hamba Tuhan ini yang bernama Petrus ini, Rasul Petrus ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah, disebutkan. Nah, ini kan kuasa Tuhan yang hebat itu berlaku di dalam diri orang lumpuh ini. Tadinya dia lumpuh dari sejak lahirnya.
Dan sesudah dia didoakan oleh hamba Tuhan yang bernama Petrus ini, dia mengalami kesembuhan. Tentunya bagaimana orang lumpuh ini mengalami kesembuhan? Karena melalui hamba Tuhan yang bernama Petrus, yang adalah Rasul Kristus yang dipakai Tuhan dengan hebat. Orang lumpuh bisa berjalan. Amin. Orang lumpuh bisa berjalan. Nah, saya katakan tadi bahwa ya di zaman kita sekarang ini, atau di zaman anugerah ini, atau di penghujung zaman ini, semua kita bisa dipakai Tuhan. Tadi ayat mas kita dikatakan apa? Tema saya katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, bagi kita. Jadi siapapun, orang tua, ya, mbah-mbah, pemuda, anak-anak, percaya kepada Tuhan. Tadi sudah disinggung di sana tadi dalam beberapa ayat yang saya katakan tadi, bagaimana ya Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus supaya mereka ya mengenal Tuhan dengan hikmat dan mereka memiliki iman dan kasih. Dan Rasul Paulus masih terus mendoakannya. Dan di dalam ayat yang ke 18 dan dikatakan betapa ya mulianya pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kita anak Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan di dalam perjanjian baru, bagaimana hamba Tuhan ini, Rasul Petrus ini, dia menyatakan kuasa Tuhan yang hebat kepada orang lumpuh yang sejak lahirnya, tatkala didoakan, orang lumpuh ini bisa sembuh dan bisa berjalan. Dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Jadi anak Tuhan, ya, orang punya uang belum tentu bahagia. Tapi kalau kita punya Kristus dalam hidup kita pasti bahagia. Amin. Karena kalau kita punya Kristus, segala jalan yang buntu akan terbuka, segala jalan yang tertutup akan terbuka bagi kita. Ya. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah hai kamu yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Itu dikatakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, kita lihat ya di dalam kitab perjanjian baru ini, bagaimana orang lumpuh sejak lahirnya bisa sembuh, bisa berjalan karena ya, atau hanya oleh karena nama Yesus Kristus. Melalui hamba Tuhan yang bernama ya Petrus, Rasul Kristus. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ya, tadi dalam perjanjian lama kita sudah melihat bagaimana raja kafir, raja orang fasik Nebukadnezar, dia menyatakan bahwa kuasa Tuhan, ya tanda-tanda mujizatnya Tuhan betapa hebat dan tidak terbatas. Kuasa pemerintahannya akan terus turun-temurun, di sana dikatakan. Di dalam perjanjian baru kita sudah melihat bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Kita lihat sekarang di dalam ya contoh yang kedua dalam perjanjian baru. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 dulu. Sama-sama kita baca. Nah, ini Bapak Ibu ya, supaya kita juga melalui peristiwa ini kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias, yang beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual,
bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini seorang atau sepasang suami istri. Nah nanti kita lihat juga yang istrinya namanya Safira. Ini suami yang bernama Ananias bersama istrinya Safira. Nah jadi pada zaman gereja mula-mula, karena kuasa Tuhan bekerja dengan hebat, orang-orang percaya waktu itu mereka sangat diberkati Tuhan dan mereka memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sehingga mereka juga tidak segan-segan, tidak hitung-hitungan, ya, menyerahkan harta benda mereka kepada Tuhan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Nah, nanti anak Tuhan bisa cek lagi di Alkitabnya di dalam Kisah Rasul pasal 2, 3, 4 ya. Nanti bisa dicek lagi. Nah, ini Ananias dan Safira ini mereka menjual tanahnya dengan maksud untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hasilnya, ya kan? Tadi sudah kita baca toh? Itu sudah baca. Tapi ternyata sesudah dijual, ya, hasilnya itu tidak diserahkan semuanya, hanya sebagian. Berarti apa yang terjadi? Berdusta. Dia berdusta, Bapak Ibu. Nah ini sehubungan kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan berlaku bagi kita orang percaya. Sehingga kita lihat, ya, bagaimana karena Ananias ini berdusta, dan Petrus berkata bahwa kalaupun itu dijual, itu tetap menjadi milikmu. Kalaupun tidak dijual, itu tetap menjadi milikmu. Dan sesudah dijual, hasilnya pun itu tetap menjadi milikmu. Tetapi kenapa engkau berdusta? Bisa dikatakan bahwa dijual sebenarnya harganya 100 juta, tapi yang dikasih, yang dipersembahkan cuma 50 juta. Dia berdusta, dia berbohong. Maka di sana tadi ayat yang keempat, coba mundur lagi ayat 4. Halo? Ya, ayat 4. Bisa dikatakan selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi apa? Mendustai Allah. Ayat 5 terus. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Nah, jadi ini betul-betul bahwa kuasa Tuhan itu betapa hebat dan dialami oleh Petrus. Tentunya Ananias tidak beruntung karena berdusta. Kuasa Tuhan berlaku atas hidupnya bukan untuk supaya dia diberkati, bukan supaya dia dipakai Tuhan, tetapi justru kuasa Tuhan yang hebat itu berlaku atas hidupnya. Dia mengalami apa? Hukuman. Dimurkai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu salah satu ciri atau tanda di mana supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan kita dipakai Tuhan, kita harus memiliki apa? Kejujuran. Amin. Apa jujur? Coba sama-sama katakan.
Saya harus jujur. 2, 3 ya. Saya harus jujur. Tambahin, saya harus hidup jujur. 2, 3 ya. Saya harus hidup jujur. Amin. Jadi salah satu ciri atau tanda supaya kita dipakai Tuhan, supaya kita disertai Tuhan, salah satu tanda kita harus hidup jujur. Anak Tuhan harus hidup jujur. Perkataannya, amin. Perkataannya, tingkah lakunya. Ananias dia jemaat Tuhan, tapi dia tidak hidup jujur. Akhirnya kuasa Tuhan yang hebat menghukum dia berlaku atas hidupnya. Tetapi bagi anak Tuhan yang hidup jujur, tadi Rasul Paulus katakan sudah disinggung, mengenal Tuhan dengan hikmat dan wahyu dengan benar. Bukan kuasa Tuhan menghukum dia, tapi kuasa Tuhan memakai, menyertai dan memberkati. Amin. Kuasa Tuhan menyertai dan memberkati. Orang lumpuh dari sejak lahirnya diberkati Tuhan, sembuh sehat. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka diikat, masukkan dalam perapian, dan dilihat oleh Raja Kafir, raja orang fasik namanya Nebukadnezar, yang menyembah berhala. Sehingga karena dia menyaksikannya, dia tulis suatu surat, dia kirim ke seluruh penjuru bahwa kuasa Tuhan itu begitu hebat, mujizatnya, pemerintahannya akan terus turun temurun. Seperti firman Tuhan tadi bahwa Yesus yang tersembah tetap sama dulu, ya, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, Ananias ini dia dimurkai Tuhan karena tidak jujur. Sekarang kita lanjut ayat 6. Tadi itu suaminya yang bernama Ananias. Sekarang kita lihat istrinya yang bernama Safira. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengamani mayat itu, mengusirnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Nah, ini suami istri sehati sepakat, tapi sehati sepakatnya tidak jujur. Sepakat tidak ya jujur kepada Tuhan. Sepakat tidak beribadah, sepakat tidak datang ya berdoa, sepakat tidak percaya kepada Tuhan, sepakat hidup dalam dosa. Nah, ini kasihan suami istri. Nah, kita lihat ya Safira, sesudah dia masuk dan Petrus bertanya lagi, sekiankah harga tanah itu kamu jual? Betul. Tapi ayat selanjutnya saya katakan, kenapa kamu sepakat mencobai Tuhan surga, mencobai roh Allah? Coba dilanjutkan, ayat berapa tadi? Mundur ya, ayat yang ke-9. Kata Petrus, mengapa kau berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Jadi kalau orang ya tidak jujur, ya itu namanya mencobai Tuhan. Jadi kita yang hadir pada pagi hari ini,
Ayo kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi roh kejujuran. Amin. Jujur terhadap uang, ya, juga. Nah, ini ngeri loh, mati loh, ya kan? Nyawa lo taruhannya. Let 3 jam lo. Begitu suaminya Ananias mati, dibawa ke pekuburan, istrinya masuk, namanya Safira, dia nggak tahu. Begitu dia, ya, berhadapan dengan Petrus yang bernama Rasul Tuhan, yaitu Petrus hamba Tuhan ini, yang dipakai Tuhan dengan hebat, luar biasa. Dia juga mati saat itu juga. Rebah, nyawanya putus. Betapa hebat kuasa Tuhan memakai hamba Tuhan yang bernama Petrus. Kita berdoa sama-sama supaya kita semua dipakai Tuhan. Amin. Kita dipakai Tuhan. Tapi syaratnya, ayo kita sama-sama hidup jujur di hadapan Tuhan. Ayo, ya, hidup jujur. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Dikira takut akan Tuhan. Karena salah satu kita, ya, hidup jujur di hadapan Tuhan, karena itu juga salah satu di mana kita takut akan Tuhan. Amin. Itu tanda juga karena kita mengenal Tuhan. Ya. Karena Tuhan kita sembah, Dia Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Anak Tuhan yang percaya Tuhan harus juga ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong kita dalam segala masalah persoalan kita alami. Bahkan kuasa Tuhan itu sendiri akan memakai kita masing-masing, sehingga melalui hidup kita menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, jadi anak Tuhan, kuasa Tuhan masih tetap sama, dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan bisa memakai kita hari-hari. Oleh karena itu, biar kita, ya, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, dan salah satu